Perkenalkan, nama saya Farus Sanateh Irawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi EYD. Mulai dari pengertian EYD. Jadi EYD merupakan singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Lalu apa sih EYD itu? EYD merupakan kaidah dalam menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, ejaan yang disempurnakan ini mencakup beberapa hal. 5 diantaranya ada penggunaan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan elemen serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama kita akan membahas pemakaian huruf. Pemakaian huruf atau penggunaan huruf dalam alfabet Latin itu ada 26 huruf, sedangkan jumlah fenom dalam bahasa Indonesia ada 28 huruf. Nah, alfabet ini mempunyai dua jenis huruf, yaitu ada huruf konsonan dan huruf vokal. Huruf vokal diantaranya ada A, I, U, E, dan O, dan huruf konsonan merupakan huruf selain huruf vokal. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis dengan huruf besar, dan pemakaian huruf kapital ini memiliki aturan tersendiri. Huruf kapital memiliki beberapa aturan, diantaranya adalah yang pertama, huruf kapital ditulis pada huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya pada kalimat pada suatu hari. Nah, huruf pertama pada kalimat pada, yaitu huruf P, ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya mereka berhasil meraih medali emas. Jadi setelah tanda petik pada huruf M ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalannya. Nah, katanya pada kalimat ini merujuk pada Allah, jadi huruf N ini ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang keempat, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya Dr. Muhammad Hatta. Jadi huruf D pada kata dokter, lalu huruf M pada nama Muhammad, dan Hatta ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang kelima, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama unsur 7 nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama lembaga. Misalnya wakil presiden ada Malik. Lalu yang keenam, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya pada nama Soekarno, huruf S-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketujuh, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. Jadi huruf I pada kata Indonesia ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah tertentu. Misalnya pada penulisan tahun Hijriah. Jadi huruf H pada kata Hijriah ditulis menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya pada kata benua Afrika. Jadi huruf B dan huruf A-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita akan membahas pemakaian huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Pada kata salah asuhan ditulis menggunakan huruf miring karena merupakan judul buku. Lalu yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi penulisan kata abad ditulis menggunakan huruf miring. Lalu yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya nama ilmiah dari buah manggis yaitu Garcinia mangostana. Jadi karena itu kata asing ditulis menggunakan huruf miring. Selanjutnya, penulisan kata. Kata merupakan gabungan atau kumpulan dari sekumpulan huruf-huruf, baik huruf konsonan maupun huruf vokal. Jadi kata ini merupakan bentuk huruf bebas yang biasa disatukan dengan huruf yang lainnya. Beberapa contoh penulisan kata ini
Di antara lain ada kata dasar atau kata yang berdiri sendiri, misalnya baju, aku, mereka, sangat, atau ramai. Lalu ada contoh kata yang berimbuhan, misalnya berimbuhan me itu menulis, berimbuhan berjalan, imbuhan memakan, dan imbuhan yang ada di awal dan di akhir kata yaitu menghabiskan contohnya. Lalu yang ketiga, contoh kata yang diulang-ulang, misalnya mata-mata, anak-anak, dan buku-buku. Nah, pada anak-anak dan buku-buku ini biasanya merujuk pada hal yang lebih dari satu. Lalu yang terakhir ada contoh gabungan kata. Jadi kalau misalnya hanya satu kata itu memiliki makna tersendiri, dan jika digabung maknanya akan berubah, misalnya orang tua, cenderamata, dan ibu kota. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Nah, tanda baca ini merupakan tanda-tanda yang harus digunakan dalam sebuah tulisan atau sebuah karya ilmiah. Dan beberapa tanda baca yang sering ditemui ini antara lain ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda titik dua, tanda titik koma, dan tanda petik. Dengan adanya tanda baca ini tuh bisa lebih memudahkan para pembaca dalam membaca, dan memudahkan pembaca juga dalam mengatur jeda saat membaca. Pertama, pemakaian tanda baca yaitu tanda titik. Yang pertama, tanda titik pada akhir kalimat, misalnya dalam kalimat ibu sedang memasak nasi. Setelah kata nasi diberi tanda titik karena merupakan akhir dari kalimat. Lalu yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam daftar perincian tabel atau bagan. Contohnya sebagai berikut. Setelah kata A diberi tanda titik, setelah angka diberi tanda titik. Lalu yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, seperti pada contoh berikut yang menunjukkan 30 detik. Lalu tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Pada angka 13.000 diberi tanda titik karena menunjukkan angka ribu dan menunjukkan jumlah pulau. Selanjutnya pemakaian tanda baca yaitu tanda koma. Yang pertama, tanda koma ini digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, dan bilangan. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Lalu yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh kalimatnya itu ada, kalau diundang saya akan datang. Lalu yang keempat, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, lalu diberi tanda koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Lalu yang kelima, tanda koma digunakan sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Atau biasanya dalam kata-kata yang dipakai untuk sapaan. Misalnya dalam contoh berikut, wah keren sekali, jadi setelah kata wah diberi tanda koma. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi setelah kata saya diberi koma lalu diberi tanda petik karena ingin menunjukkan kalimat perkataan langsung. Selanjutnya pemakaian tanda baca tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua, tanda titik koma digunakan dalam bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah, lalu yang pertama berkeluarga negara di Indonesia, lalu diberi tanda titik koma dan syarat-syarat berikutnya. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya seperti berikut. Yang keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Salah satu contoh kutipannya seperti ini.
Selanjutnya pemakaian tanda baca tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua ini digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka membutuhkan perbuatan rumah tangga, lalu titik dua dan disebutin apa saja kebutuhannya. Yang kedua, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contohnya seperti berikut, ketua titik dua lalu dilanjut dengan nama orang. Lalu yang ketiga, tanda titik dua ini digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu yang keempat, tanda titik dua digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan anak judul dalam suatu karangan. Misalnya seperti contoh berikut yang menyebutkan salah satu ayat di sebuah kitab suci. Lalu yang kelima, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contohnya, skala peta ini 1:10.000. Selanjutnya pemakaian tanda baca, tanda tanya, dan tanda seru. Pada tanda tanya yang pertama, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya, lalu diberi tanda tanya karena merupakan kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya seperti berikut. Lalu pada tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan misalnya kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan ataupun perintah. Contohnya pada kalimat saya tidak melakukannya. Ini merupakan salah satu contoh emosi yang kuat. Selanjutnya pemakaian unsur serapan. Kata serapan merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa asing, baik bahasa Indonesia, baik dari bahasa berbagai negara di seluruh dunia ataupun bahasa daerah yang berasal dari Indonesia. Jadi ke bahasa asing ini kemudian diserap dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Salah satu contohnya pada kata komputer yang diambil dari bahasa Inggris yaitu computer. Sekian penjelasan materi dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.